Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rahmadani dengan NIM 041. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dinamika kelompok. Nah, pengertian dinamika kelompok sendiri menurut para ahli yaitu yang pertama Slamet Santoso, yaitu dinamika kelompok sebagai tingkah laku warga yang secara langsung dapat memengaruhi warga lainnya secara timbal balik. Sedangkan menurut Benjamin B. Wallman, dinamika kelompok adalah studi tentang hubungan sebab akibat yang terjadi di dalam kelompok tentang teknik-teknik untuk mengubah interpersonal dan attitude di dalam kelompok. Jadi bisa saya simpulkan bahwa dinamika kelompok, kata dinamika itu berasal dari kata dinamis yang artinya bergerak, sedangkan kelompok artinya sekumpulan orang. Jadi dinamika kelompok adalah yang terdiri dari dua atau lebih individu yang mempunyai hubungan secara jelas dari anggota satu dengan anggota lainnya serta berlangsungnya dalam situasi yang dialami. Jadi yang kedua adalah fungsi dinamika kelompok. Nah, fungsi dinamika kelompok ini ada beberapa. Yang pertama yaitu membuat kelompok kerjasama saling menguntungkan dalam hal mengatasi persoalan hidup. Dan yang kedua, memudahkan pekerjaan. Tentunya kita semua tahu bahwa pekerjaan yang berat akan menjadi ringan jika kita melakukannya secara bersama-sama. Yang ketiga, memecahkan masalah pekerjaan yang membutuhkan solusi masalah serta mengurangi beban pekerjaan yang terlampau besar sehingga bisa selesai dengan cepat, efisien dan efektif. Salah satunya dengan membagi pekerjaan yang besar menyesuaikan dengan bagian kelompoknya. Yang berikutnya yaitu menciptakan iklim demokratis di dalam kehidupan bermasyarakat dengan memungkinkan setiap individu memberikan masukan, berinteraksi serta mempunyai peran yang sama di dalam masyarakat itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Inayah dengan NIM 053. Yang ingin saya bahas di sini tentang prinsip dinamika kelompok. Yang pertama, adanya partisipasi, artinya keterlibatan aktif yang meliputi mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang di dalam situasi kelompok, dan ketertiban dalam kegiatan dan merupakan suatu aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Yang kedua, hormat menghormati, artinya tiap-tiap anggota kelompok harus memiliki rasa saling menghargai atas pendapat, masukan, dan saran dari anggota kelompok yang lain, sehingga adanya perasaan diterima dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, percaya dan mempercayai. Artinya, dalam membangun hubungan sosial harus adanya sikap percaya yang terbangun antar beberapa golongan komunitas dan merupakan dasar bagi munculnya keinginan untuk membentuk jaringan sosial yang akhirnya dimapankan dalam wujud pranata atau institusi. Saling percaya meliputi adanya kejujuran, kewajaran, sikap egaliter, toleransi, dan kemurahan hati, serta memiliki sifat sopan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keempat, adanya rasa keterbukaan dalam dinamika kelompok. Harus adanya kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi diri kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai hubungan yang akrab. Dan yang terakhir, nomor 5, tidak mengancam, artinya seluruh anggota kelompok diberi kesempatan untuk mengemukakan isi hati dan buah pikirannya tanpa rasa takut dan terancam baik oleh anggota kelompok lain maupun oleh pemimpin kelompok tersebut. Adapun tujuan dinamika kelompok, yang pertama meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok, kedua meningkatkan produktivitas anggota kelompok, ketiga mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju, dan yang keempat meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Saya Asma Taniora akan menjelaskan indikator dinamika kelompok. Indikator yang dijadikan pedoman untuk mengukur tingkat perkembangan kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, adaptasi.
Proses adaptasi berjalan dengan baik apabila yang pertama, setiap individu terbuka untuk memberi dan menerima informasi yang baru. Yang kedua, setiap kelompok selalu terbuka untuk menerima peran baru sesuai dengan dinamika kelompok tersebut. Yang ketiga, setiap anggota memiliki kelenturan untuk menerima ide, pandangan, norma, dan kepercayaan anggota lain tanpa merasa integrasinya terganggu. Terus tadi yang kedua, mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dalam hal ini setiap anggota mampu untuk menunda kepuasan dan melepaskan ikatan dalam rangka mencapai tujuan bersama, membina dan memperluas pola, terlibat secara emosional untuk mengungkapkan pengalaman, pengetahuan, dan kemampuannya.